Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dima Adele Syahrani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan memilih topik nomor 4, yaitu gerakan 30 September 1965 PKI. Mengapa saya memilih topik tersebut? Karena selain membunuh, PKI juga melakukan kudeta dan mengadu domba anak bangsa. Maka dari itu, melalui video presentasi ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk terus mengingat kekejaman yang telah dilakukan PKI pada bangsa kita. Oke, selanjutnya kita simak video penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pemberontakan G30 SPKI. Konten yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, latar belakang dari G30 SPKI. Yang kedua, kronologi G30 SPKI. Yang ketiga, masa berakhirnya G30 SPKI. Dan yang terakhir, tujuan dan dampak dari G30 SPKI itu sendiri. Pertama, latar belakang. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani barisan tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita Girwani, organisasi penulis dan pergerakan sarjana. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Sejarah dimulainya G30 SPKI adalah sekitar pukul 7 pagi muncul sebuah berita bahwa pada 30 September 1965 di ibu kota Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat yang dinamakan Gerakan 30 September. Dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Persiapan pemberontakan yang telah dilakukan PKI, yang pertama itu dia sudah membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzam. Tugas dari biro khusus ini adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Yang kedua, menuntut dibentuknya angkatan kelima yang terdiri atas buruh dan petani yang dipersenjatai. Yang ketiga, melakukan aksi fitnah terhadap ABRI khususnya TNI Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan programnya, yaitu melancarkan isu Dewan Jenderal. Kronologi terjadinya peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari staf anggota tentara oleh sekelompok pasukan PKI. Jenderal yang pertama diculik yaitu Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani terbunuh oleh senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Pasukan PKI masuk ke rumah Jenderal Ahmad Yani lewat pintu belakang. Mereka lantas mengepung rumahnya dan membunuh sang jenderal. Ini adalah potret dari Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua adalah Maijen R. Suprapto. Pada 1 Oktober sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik mendatangi rumah dan mengaku sebagai Cakrabirawa yang hendak membawanya bertemu Presiden Soekarno. Tanpa rasa curiga, Suprapto menuruti perintah rombongan tersebut dan tidak menyadari bahwa sebenarnya ia telah dibawa ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Selanjutnya, Maijen MT Haryono. Maijen MT Haryono beberapa kali ditembak oleh peluru rombongan penculik di kediamannya. Haryono pun ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Ia diduga sudah dalam keadaan tidak bernyawa ketika dibawa ke lubang buaya. Selanjutnya, Maijen S. Parman. Maijen S. Parman diculik pada sekitar pukul 4 subuh waktu Indonesia bagian Barat.
Berbeda dengan para jenderal sebelumnya, penculikan di rumah Parman berjalan sangat lancar karena tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh perwira tersebut. Selanjutnya, Brigjen D.I. Panjaitan. Diculik pada 1 Oktober 1965, waktu subuh juga. Ia mengira bahwa pasukan yang mengepung rumahnya tersebut ditugaskan untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno, seperti dengan jenderal-jenderal sebelumnya. Namun pasukan tersebut malah menembaki rumahnya beserta sang jenderal dan langsung membawanya pergi. Selanjutnya, Brigjen Sutoyo Siswodiharjo. Pasukan PKI berdalih ditugasi untuk membawa Sutoyo bertemu Soekarno. Sang jenderal akhirnya diangkut ke truk dengan keadaan mata tertutup dan tangan terikat. Kemudian sang jenderal ditembaki di sebuah rumah dekat Lubang Buaya pada sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya yang terakhir, Letupire Andreas Tendean. Tendean sebenarnya bukanlah salah satu dari target penculikan, namun 1 Oktober 1965 ia tengah berada di rumah Jenderal Ahmad Nasution yang merupakan target sebenarnya. Mengetahui bahwa Jenderal Ahmad Nasution merupakan target, ia mengaku sebagai sang jenderal. Tendean pun dibawa dan dibunuh di Lubang Buaya oleh pasukan penculik, sementara Ahmad Nasution berhasil selamat dari penculikan ini. Lalu pada jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri tentang kejadian aksi penembakan pada jam setengah 6 pagi, beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Masa berakhirnya G30 SPKI. Soekarno memerintahkan agar pasukan TNI untuk segera bergerak menaklukkan para PKI, diantaranya mengkoordinasikan semua angkatan darat, angkatan laut, dan Polri. Yang kedua, merebut daerah-daerah yang ditempati oleh para PKI beserta keluarganya. Yang ketiga, mencari para jenazah jenderal PKI yang diduga sudah diculik dan dibunuh. Yang keempat, operasi penumpasan G30 SPKI dilakukan di daerah-daerah yang mendukung PKI itu sendiri. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuan dari G30 SPKI itu? Nah, tujuan peristiwa G30 SPKI adalah pembuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintahan komunis. Tujuan tetapnya adalah merebut kekuasaan dan mengkomuniskannya. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Maka dari itu, seluruh keturunan PKI pun masih diburu hingga saat ini. Nah, tentu saja peristiwa tersebut memiliki dampak dong. Secara itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Dampaknya yang pertama adalah secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu Tentara Angkatan Darat. Yang kedua, kekuasaan dan pamor Presiden Soekarno memudar karena peristiwa itu. Yang ketiga, sampai pada bulan Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Yang keempat, secara sosial,
telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau yang dianggap PKI. Hingga sampai sekarang pun, keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan PKI masih dikucilkan oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.